Kita cukup jauh nih, akan ngobrol juga dengan jurnalis, dari Detik Kalimantan, ada Mas Oksa yang juga ya akan menjelaskan sama kita sebetulnya apa yang terjadi atau kronologi mengenai adanya seorang balita yang diperkosa dan terjangkit sifilis setelah kejadian itu berlangsung gitu, dan tentunya yang menjadi korban tidak hanya balita tersebut tapi juga the whole family Yap. termasuk ibu korban juga yang, hingga saat ini juga meminta, pertolongan untuk bisa mendapatkan keadilan Yes. gitu. Coba kita sapa langsung reporter dari Detik Kalimantan, ada Oksya ADCP. Selamat sore Mas Oksa. Oke, sore Edo dan Eja di studio. Selamat sore Mas Oksya. Ini kita lihat di belakang ada huruf besar KB. Apakah Ya. kepanjangan dari KB itu di situ yang dimaksud? Ya, keluarga berencana. Mas Wajib. betul, Mas Oksa lagi di mana nih? Kebetulan kita lagi ada di kawasan Bandara Supadio Internasional Pontianak. Oke, baik. Baik, Mas Oksa, kita mendapatkan kabar yang tentu saja bukan kabar yang mengenakan mengenai seorang balita yang diperkosa oleh seorang yang tidak bertanggung jawab juga di Pontianak dan, akhirnya setelah, adanya kejadian tersebut, korban tersebut sampai mengalami sifilis gitu. Mungkin boleh diceritakan, seperti apa kronologinya dan apa yang sebetulnya terjadi di sana, Mas? Oke, baik, Detikas, bahwa di Kota Pontianak saat ini sedang hangat terkait isu adanya pemerkosaan yang terjadi terhadap anak usia 4 tahun saat itu yang diduga dilakukan oleh paman dari korban. Dan kejadian ini sebenarnya sudah lama, dari tahun 2024 tepatnya bulan Agustus begitu. Oke, sudah cukup lama kemudian baru akhirnya terungkap kejadian ini, dari mana ceritanya, Mas? Nah, kebetulan ibu korban yang saat ini sedang menjadi TKW di Kuala Lumpur, Malaysia, seakan kecewa dengan penanganan kepolisian yang dianggap begitu lamban. Hampir 1 tahun kasus ini dilaporkan, namun belum ada proses yang maju dari hasil penyidikan. Ternyata kepolisian punya alasan sendiri kenapa kasus ini mandek sendiri. Apa alasannya? Kasus ini awalnya ditangani oleh Satreskrim Polres Pontianak dan saat itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi. 2 saksi patut diduga sebagai pelaku pemerkosaan terhadap korban. Keduanya itu adalah sepupu dari ibu korban, dan satunya lagi terduga pelaku itu adalah abang tiri dari ayahnya korban. Di saat pengakuan pertama, korban yang saat itu sudah berusia hampir 5 tahun mengaku bahwa pelakunya adalah paman berinisial C. Nah, saat dilakukan penyidikan lebih lanjut, ada pengakuan yang berubah daripada korban. Korban dia mengaku pelaku berinisial AF. Baik. Ini abang tirinya dari ayah korban. Berarti indikasinya ada lebih dari 1 orang begitu ya yang melakukan perbuatan keji itu kepada korban ya? Baik. Bahkan kepolisian juga sudah menggunakan teknik pemeriksaan menggunakan lay detector untuk sebagai alat untuk mengetahui apakah keterangan 2 terduga pelaku ini berbohong atau tidak. Nah, karena kasus ini viral sehingga kepolisian di Polresta Pontianak dianggap tidak bisa untuk menyelesaikan kasus ini diambil alih atau dilimpahkan ke Subdit Resnata Irkrimum Polda Kalbar. Gitu. Berarti 2 terduga pelaku ini belum mengaku juga sampai sekarang? Belum mengaku. Baik. Dan setelah adanya perpindahan tugas atau mungkin juga penelitian lebih lanjut juga, bagaimana hasil terakhir dari penyelidikan polisi, Mas? Oke, baik. Kasus ini diambil alih oleh Polda Kalbar itu per tanggal 27 Juli kemarin. Kemudian tanggal 1
terduga pelaku inisial AR ditangkap di kediamannya. Nah, saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Namun dari penangkapan yang dilakukan oleh Polda Kalbar ini, pihak keluarga menganggap ada kejanggalan. Pihak keluarga menganggap bahwa AR adalah korban fitnah karena keluarga korban meyakini bahwa pelaku utama adalah inisial C yang saat itu korban mengaku sendiri, bahkan korban menunjuk wajah terduga pelaku C. Demikian. Ini saya mau konfirmasi lagi soal runut kronologisnya. Berarti awalnya kasus ini bisa terungkap karena korban bercerita begitu? Ya, orang tua korban berpisah, sehingga korban dititipkan untuk dirawat oleh nenek, ibunya korban. Nah, ibu korban ketika ada permasalahan rumah tangga, dia berpisah sama suaminya, ibu korban memilih untuk bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia, sehingga anaknya dititipkan ke neneknya. Dan si nenek sering kali membawa korban untuk mendatangi rumah C. Nah, itu sempat nginap juga di rumah keluarganya. Gitu. Nah, saat pulang ke rumah si nenek, korban mengeluh sakit saat buang air kecil. Nah, seperti itu. Oleh nenek dan keluarga-keluarga lain menyarankan untuk memeriksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin, dan oleh dokter menyatakan bahwa korban mengidap penyakit kelamin menular, dalam hal ini sifilis. Baik, berarti ini anak diperkosa begitu ketika sang ibu sedang bekerja ya, begitu ya? Betul. Karena sedang dititipkan gitu kan. Iya, ketika sedang menginap di rumah kerabat gitu ya. Saat ini berarti status dari AR yang telah ditangkap itu berarti sudah dimasukkan ke dalam sel atau bagaimana? Dan juga bagaimana dengan nasib C yang memang diduga kuat juga adalah pelakunya gitu? AR saat ini sudah ditahan di rutan Polda Kalbar sambil menjalani pemeriksaan untuk pemberkasan untuk melengkapi pemberkasan selanjutnya. Ya. Namun pihak keluarga masih terkekeh dan masih ngotot bahwa AR bukan pelaku sebenarnya. Bahkan pihak keluarga mendorong pada Presiden Prabowo untuk memberi bantuan. Ya. Sementara untuk terduga pelaku C saat ini masih bebas di luar, belum ada mengarah untuk dilakukan penangkapan demikian. Nah, tindakan hukum pun belum ada ya? Belum ada. Sedangkan dari pihak kepolisian hingga saat ini masih belum bisa memberikan penjelasan secara detail karena dalam waktu dekat akan dilakukan konversi pers. Lalu bagaimana dengan korban saat ini, Mas Oksa? Korban saat ini masih dirawat sama si nenek. Dia juga dalam pendampingan oleh Komisi Perlindungan Anak dan aktivis-aktivis sosial lah yang memperhatikan terkait anak, termasuk melibatkan psikolog untuk mengembalikan mental ya. Ibunya masih di Kuala Lumpur tapi ya? Ya, ibunya masih di Kuala Lumpur. Baik, karena memang ini cukup pelik juga karena sebetulnya statusnya AR maupun C juga dua-duanya masih kerabat gitu ya, masih keluarga gitu dari korban yang tentunya juga punya masing-masing punya alasan yang kuat untuk tidak melakukan hal itu gitu. Tapi AR yang akhirnya ditangkap. AR ini gitu. paman atau yang sepupu? AR ini paman sebelah ayahnya korban. Kalau C paman sebelahnya ibu korban. Oke. Apakah karena juga korban mengalami penyakit menular seksual gitu ya, sifilis juga, apakah sudah dilakukan tes kesehatan gitu ya kepada kedua terduga pelaku ya? Nah, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi seperti itu karena dalam hal ini kepolisian agaknya sepertinya agak berhati-hati untuk memberikan keterangan kepada media. Pada prinsipnya kepolisian akan menyampaikan semua hasil penyidikan ketika nanti digelar konferensi pers di Polda Kalbar dalam waktu dekat ini.
Pada akhirnya nanti ancaman hukuman apa yang menanti, Mas Oksa? Untuk saat ini pasal yang menjerat terduga pelaku AR pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancamannya kurang lebih 15 tahun. Baik kalau begitu. Jadi sampai saat ini juga penyidikan juga masih berlangsung ya Mas ya? Masih dinantikan juga hasil dan juga pernyataan resmi dari kepolisian. Mestinya sih polisi bisa segera mengungkap kasus ini ya, karena tidak sesuatu yang sulit gitu sebenarnya untuk bisa mengungkap siapa pelaku sebenarnya, bisa dicek gitu antara kedua pelaku ini, terduga pelaku Dan ini. tentunya jangan sampai membiarkan pedofil bisa sampai berlarian bebas gitu ya, berkehidupan bebas. Dan juga semoga korban bisa cepat sembuh ya dari mental dan juga maupun penyakit fisik yang dideritanya saat ini. Terima kasih sekali lagi Mas Oksa atas laporannya. Kita nantikan juga berita lainnya dari Detik Kalimantan ya. Selamat sore. Oke, selamat sore.